Halo, Assalamualaikum rekan-rekan smartphone photographer. Kesalahan utama setiap smartphone photographer tidak setting kamera pada smartphone, sehingga pada saat memutuskan untuk menjual foto-foto yang di galeri mereka, maka terjadi kegagalan, bahkan tidak bisa submit sama sekali di agensi microstock. Setting apa yang perlu dilakukan? Simak terus. Ada pertanyaan kepada saya mengenai bagaimana cara mengoptimalkan setting pada kamera smartphone supaya menghasilkan foto yang lebih baik. Mari kita buka setting kamera di smartphone kita. Pada kali ini saya akan menyajikan dua contoh smartphone, yaitu iPhone dan Samsung atau Android. Pada iPhone kita coba lihat, kita buka setting, kemudian kita buka kamera, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik format. Di sini terlihat ada dua pilihan, yaitu high efficiency dan most compatible. Untuk high efficiency biasanya setting ini default pada sebuah smartphone yang baru saja dibeli. Nah, mungkin dari kita termasuk saya pada saat kita membeli iPhone ini tidak melakukan pengecekan. Padahal kita mungkin sudah banyak sekali motret, namun hasilnya kurang maksimal. Satunya adalah most compatible. Dua setting ini apa kelebihan dan kekurangannya? Untuk high efficiency ini tersimpan dalam HEIF atau HEVC format. Ini tersimpan dengan format HEIF. Sedangkan apabila tersimpan dalam most compatible, ini tersimpan dalam JPEG atau JPEG. Apabila kita menjual foto, kita perlu cek spesifikasi apa yang diperlukan oleh sebuah agensi microstock, dan umumnya adalah dengan JPEG. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Untuk high efficiency tersimpan dalam bentuk HEIF, jadi bukan JPEG. Kelebihan dengan format HEIF ini simpan dengan size yang lebih kecil dibandingkan JPEG. Kelebihannya adalah iPhone Anda tidak menjadi cepat penuh karena tersimpan jumlah size yang lebih sedikit dibandingkan JPEG. Bagaimana dengan most compatible? Kelebihannya ini adalah tersimpan dalam bentuk JPEG. Apabila Anda membackup ke dalam komputer, maka pada umumnya dengan pilihan ini dapat terbuka. Pengalaman saya adalah bila saya memilih dengan efisiensi ini tidak bisa dibuka di laptop. Kekurangannya dengan pemilihan most compatible ini, galeri Anda bisa lebih cepat penuh. Hal ini bisa diatasi dengan cara membackup secara periodik ke dalam laptop. Namun apabila Anda ingin mendaftar dengan iCloud, tentunya hal ini akan lebih baik dan akan lebih efisien dari sisi waktu. Kedepannya akan coba saya buatkan video mengenai keuntungan berlangganan iCloud. Pertanyaannya, apa rekomendasinya? Saya rekomendasikan untuk memilih most compatible saja. Bagaimana dengan smartphone Android yang dalam hal ini, untuk tutorial ini saya ambil contoh Samsung. Nah, pada HP Samsung Anda coba buka kamera, kemudian kita coba potret, kemudian kita buka, swipe ke atas. Nah, apabila sudah tersimpan dalam bentuk JPEG, maka tentunya Anda tidak perlu melakukan setting. Namun ada kalanya secara default untuk Samsung ini tersimpan dalam bentuk HEIF. Nah, Anda bisa klik pada kiri atas yang berbentuk gerigi, kemudian Anda dapat mencari dan bisa temukan di situ ada tulisan HEIF Pictures. Nah, ini Anda bisa on-kan apabila Anda ingin menyimpan dalam bentuk HEIF. Nah, apabila Anda ingin mengaktifkan format penyimpanan dengan HEIF, Anda dapat menggeser ke arah kanan sehingga menjadi on. Dan apabila Anda ingin kembali kepada format JPEG, maka Anda bisa meng-off-kan pilihan tersebut. Untuk kelebihan dan kekurangan HEIF dan JPEG tadi sudah saya sampaikan ya, pada saat saya membahas iPhone tadi. Demikian pembahasan saya mengenai format penyimpanan foto di dalam sebuah smartphone. Tentunya Anda yang memutuskan sendiri apakah format penyimpanan dengan JPEG atau HEIF dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terima kasih, semoga konten ini bermanfaat dan tetap semangat.